Salam olahraga. Nama saya Novita Sari, mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2020 dari Universitas Lampung. Berikut video praktek mengajar kelas 11 SMK Muhammadiyah 30 hari dengan materi tolak ukur gaya membelakangi guna memenuhi uji kinerja. Sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, Ibu cek dulu kesiapan kalian. Apakah sudah memakai baju olahraga semuanya? Yuk, nyalakan dulu videonya. Iya, oh pinteran anak Ibu. Oke, sudah siap? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Salam olahraga. Saya. Ya, baik. Untuk pembelajaran hari ini aturannya silakan mic-nya di-mute dulu, dimatikan dulu, untuk video tetap dinyalakan sampai nanti akhir pembelajaran supaya Ibu tahu kalian tetap berada di tempat. Sudah dimatikan semuanya? Videonya dinyalakan? Sudah ya. Bertemu lagi dengan Bu Ari dalam pembelajaran penjas daring hari ini. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Baik, Bu. Sehat ya, alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan bagi kita semua. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini lancar dan bermanfaat bagi kalian. Yuk, silahkan ketua kelas memimpin berdoa. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa supaya pembelajaran hari ini bermanfaat buat kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Seto. Baik anak-anak, kita harus tetap semangat belajar ya. Walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, pembelajaran harus tetap terlaksana. Nah, gimana? Setiap kali kita pembelajaran harus tetap semangat. Semangat itu nomor 1. Tidak bosan-bosan, Ibu ingatkan sekali lagi untuk selalu menjaga kesehatan, jaga jarak, hindari kerumunan. Apabila keluar rumah, jangan lupa pakai masker, ya. Serta rajin cuci tangan. Baik, Ibu cek kehadirannya. Untuk presensi kali ini sudah Ibu bagikan linknya di Google Classroom dan juga di WA Group. Silahkan kalian isi presensinya. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai materi tolak peluru. Sebenarnya apa sih manfaat kita mempelajari materi tolak peluru? Ada yang tahu manfaatnya? Saya, Bu. Ya, Untuk Adel. memperkuat otot lengan, Bu. Sekali lagi apa? Untuk memperkuat otot lengan. Oh iya, terima kasih Adel. Ya benar, salah satu manfaatnya yaitu apabila kita rajin melakukan olahraga tolak peluru secara rutin, itu dapat menambah kekuatan kinerja
otot jantung sehingga tidak mudah merasa lelah ketika kita beraktivitas. Juga dapat memperkuat otot lengan seperti apa yang dikatakan Adel tadi. Untuk hari ini, Ibu sampaikan penilaiannya. Penilaiannya Ibu menggunakan 3 penilaian seperti pertemuan sebelum-sebelumnya. Yang pertama yaitu penilaian afektif. Penilaian afektif ini adalah penilaian sikap kalian selama mengikuti pembelajaran daring. Nah, yang kedua yaitu penilaian kognitif. Untuk penilaian kognitif ini penilaian pengetahuannya. Dan yang ketiga yaitu penilaian psikomotornya. Ya, psikomotor itu penilaian keterampilan gerak kalian. Masih semangat anak-anak? Masih, Bu. Masih, Bu. Alhamdulillah. Iya. Ibu cek semangatnya ya. Kalau Ibu bilang SMK Mugas, Iya. kalian bilang semangat luar biasa. Ya, kita coba. Yuk, dinyalakan dulu mikrofonnya. Iya. SMK Mugas. Semangat. Semangat. Ya, sekali lagi. Kompak ya, sama-sama. Ayo, SMK Mugas. Semangat. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih anak-anak, masih semangat ya. Baik, Ibu tanya dulu, ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin kita mempelajari apa? Tentang materi permainan bola basket, Ya. mengoper dan mengiring, Bu. Iya, Reski masih ingat. Ibu harapkan semuanya juga masih ingat ya. Jadi kita mempelajari mengenai materi bola basket, mengenai menggiring dan juga mengoper. Baik, selain itu banyak juga manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membantu proses pertumbuhan tinggi badan, ya, melatih kekuatan otot tubuh dan juga meningkatkan stamina. Nah, sebelum menginjak pada materi, Ibu sampaikan tujuan pembelajaran hari ini terlebih dahulu ya. Jadi, kita akan mempelajari mengenai materi tolak peluru yang bertujuan untuk yang pertama, yaitu Ibu harapkan kalian nanti mampu menganalisis keterampilan gerak tolak peluru gaya membelakangi, yaitu cara memegang pelurunya, cara meletakkan peluru di bahu, kemudian sikap awal dalam gaya membelakangi, kemudian gerakan kaki ketika melakukan putaran badan, tolakan, dan juga gerak lanjutan. Ya, setelah kalian mampu menganalisis, Ibu harapkan kalian mampu mempraktekannya. Ya, nanti kalian mempraktekannya di rumah dengan benar dan juga mandiri. Baik, sebelum kalian melakukan praktek tolak peluru, ketika kalian melakukan praktek nanti, sebelumnya silahkan melakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Untuk contoh pemanasan videonya sudah Ibu share di Google Classroom. Nah, Ibu tampilkan untuk contohnya ya. Bisa kalian contoh ketika melakukan pemanasan di rumah. Suara Ibu jelas? Masih jelas. Jelas ya. Jelas, Bu. Silakan disimak untuk video pemanasannya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai tolak peluru gaya membelakangi atau yang disebut dengan O'Brien. Sebelum kita melakukan olahraga tolak peluru, hendaknya kita pemanasan terlebih dahulu. Untuk pemanasan, yang pertama kita lakukan pemanasan statis dulu dari kepala hingga ujung kaki. Terlihat ya? Lakukan pemanasan dengan hitungan 1 kali 8.
pemanasan silakan dilakukan dengan hitungan 2 kali 8. Baik, untuk yang kedua lakukan pemanasan secara dinamis. Nah, untuk pemanasan yang kedua yaitu pemanasan dinamis. Untuk yang pertama tadi yaitu pemanasan statis. Baik, kita masuk pada materi tolak peluru. Ada yang tahu tolak peluru itu apa? Saya, Bu. Siapa, Rehana? Tolak peluru adalah suatu olahraga dengan cara menolak peluru sejauh-jauhnya. Iya, benar. Bagus, Rehana. Jadi, tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga melempar dalam atletik, di mana sang atlet akan melemparkan sebuah bola besi itu sejauh-jauhnya menggunakan satu tangan. Ya, silakan disimak mengenai tolak peluru. Sudah terlihat? Sudah. Nah, untuk yang pertama yaitu sejarah tolak peluru. Nah, sejarah tolak peluru ini yang pertama, tolak peluru dikenal dengan nama lain yaitu the shot put. Ya, dikenal sejak 2000 tahun yang lalu, sejak kerajaan Yunani kuno dengan nama wake throwing. Event pertama kali tahun 1866 di Skotlandia. Kemudian tahun 1950 ini namanya Perry O'Brien itu memperkenalkan lemparan tolak peluru dengan cara membelakangi tolakan. Nah, materi yang kedua yaitu pengertian tolak peluru. Tadi sudah disampaikan oleh teman kalian, Rehana. Tolak peluru yaitu salah satu cabang olahraga melempar dalam atletik di mana sang atlet akan melemparkan sebuah bola besi sejauh mungkin dari titik lempar menuju titik pendaratan dengan menggunakan teknik tertentu dan aturan main yang telah ditetapkan. Tujuan dari tolak peluru adalah menolakkan peluru sejauh-jauhnya ke depan menggunakan satu tangan. Nah, ini silakan diamati untuk gambar lapangan tolak peluru. Ini gambar lapangannya. Silakan kalian simak. Kemudian untuk berat peluru ini ada 4 ya, dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama untuk senior putra ini beratnya 7 kg. Kemudian untuk senior putri itu 4 kg, sedangkan untuk junior putra itu 5 kg, kemudian untuk junior putri itu 3 kg.
Nah, materi yang akan kita pelajari untuk tolak peluru gaya membelakangi yang pertama yaitu cara memegang peluru. Yang kedua yaitu cara meletakkan peluru di bahu, dan yang ketiga yaitu cara melakukan tolak peluru gaya membelakangi. Nah, ini yang pertama terlebih dahulu yaitu cara memegang peluru. Untuk 3 cara pegangannya, yang pertama, nah, Bu, saya tidak punya peluru. Pakai apa kalau nanti praktek di rumah? Nah, Ibu sudah buat ini. Nah, silahkan kalian membuat peluru, modifikasi peluru ini dari pasir, kemudian dibalut pakai koran. Setelah itu dibalut pakai koran, dibalut sampai membentuk bulatan sebesar peluru. Kemudian bagian terakhir kalian rekat menggunakan perekat seperti ini. Ya. Nah, untuk cara memegangnya yang pertama yaitu peluru ditaruh di telapak tangan. Nah, ditaruh di telapak tangan bagian atas, kemudian semua jari direnggangkan. Nah, ini pegangan pertama. Nah, untuk pegangan yang kedua yaitu peluru ditaruh tetap di telapak tangan, masih ada rongga ya. Kemudian 2 jari yaitu jari kelingking dan juga jari jempol ini berada di samping, 3 jari lainnya berada di belakang. 2 jari ini sebagai penopang. Ini pegangan yang kedua. Kemudian pegangan yang ketiga yaitu jari jempol berada di samping, kemudian 4 jari lainnya agak renggang berada di belakang. Ini pegangan yang ketiga. Baik, itu tadi mengenai pegangannya. Masih semangat anak-anak? Masih semangat? Semangat. Masih. Masih ya. Ibu cek semangatnya lagi. Masih. SM kamu guys. Semangat luar biasa. Iya. Ya, masih semangat ya. Baik, kita lanjutkan lagi untuk Ya, Bu. materinya. Silakan diamati gambar cara meletakkan peluru berikut ini. Nah, analisis gambar peluru diletakkan di mana? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nyalakan mikrofonnya. Di leher bawah telinga. Di leher di bawah telinga. Iya, benar. Siapa tadi yang jawab? Seto ya? Iya, Bu. Iya, Seto benar. Peluru diletakkan atau yang lebih tepatnya yaitu ditempel di leher, kemudian tepat di bawah telinga, siku dibuka 90 derajat dari badan. Nah, ini siku dibuka 90 derajat dari badan. Ya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai cara melakukan tolak peluru gaya membelakangi. Untuk awalan itu membelakangi sektor tolakan. Silakan kalian amati gambar ini. Untuk tolakannya itu di sebelah sini. Nah, yang Ibu garis ini. Kemudian berarti kalian menghadapnya membelakangi dari arah tolakan. Untuk cara melakukannya, sikap awal yang pertama, ambil awalan dengan membelakangi arah tolakan seperti yang Ibu katakan tadi, kemudian membungkukkan badan ke depan dengan bertumpu pada kaki kanan. Nah, ini kaki kanan di depan, lututnya sedikit ditekuk, kemudian kaki kiri diangkat lurus menuju arah tolakan. Itu untuk sikap awalnya. Untuk saat pelaksanaannya, kalian amati dari gambar ini. Langkahkan kaki kanan ini, kaki kanan yang Ibu tanda ini, langkahkan 1 langkah ke belakang atau yang disebut dengan berjingkrak, 1 langkah ke belakang, kemudian taruh kaki kirinya, kemudian putar badan ke arah kiri, lalu peluru ditolakkan. Nah, ini peluru siap untuk ditolakkan. Untuk akhirannya bagaimana, Bu? Untuk akhirannya yaitu kaki kanan yang ini tadi, yaitu
kaki kanan berada di depan, kemudian kaki kiri diayunkan ke belakang untuk menjaga keseimbangan. Silakan disimak video berikut ini. Sudah muncul? Sudah. Nah, ini untuk awalan yang Ibu jelaskan tadi. Di sebelah kiri saya, berarti kita akan menghadap ke arah kanan. Untuk teknik yang pertama, yaitu kaki kanan berada di depan, lutut sedikit ditekuk, kemudian kaki kiri lurus berada di belakang, gantung. Kemudian untuk badan membungkuk ke depan. Peluru ditaruh di leher, di bawah telinga, kemudian siku dibuka 90 derajat, pandangan ke arah bawah. Kemudian untuk tangan kiri, rileks di depan. Ini untuk sikap awal. Nah, gerakan yang kedua ini tuh gerak langkah kakinya. Melangkahkan kaki kanan ke belakang. Seperti Nah. sikap awal tadi, kita lanjutkan yaitu dengan kaki kiri kita gerakkan mengayunkan. Silahkan ayunkan ke belakang satu langkah dengan menendangkan kaki kirinya ke belakang. Melangkah satu langkah ke belakang. Nah, coba perhatikan gaya lambatnya. Nah, ya, satu langkah ke belakang, kemudian kaki kirinya ditaruh. Nah, untuk gerakan selanjutnya yaitu putaran badan. Yaitu gerakan memutar badan. Setelah gerakan tadi kalian menaruh kaki kirinya di tanah, kemudian putar badan ke arah kiri. Nah, silakan diputar badannya ke arah kiri. Nah, seperti itu. Setelah gerakan putaran badan, kemudian yang akan kalian lakukan yaitu gerakan tolakannya. Melakukan tolakan. Setelah kita melakukan putaran badan ke kiri, kemudian segera mungkin peluru ditolakkan ke atas. Setelah memutar, kemudian langsung ditolakkan. Peluru tidak boleh dilempar, tetapi didorong. Untuk gerak selanjutnya yaitu gerak lanjutan atau gerak akhirannya. Untuk gerak akhirannya, setelah kalian mendorong, diiringi dengan langkah kaki kanan ke depan dan kaki kiri menggantung di belakang. Kaki kanan ke depan dan kaki kiri menggantung rendah. Silakan disimak untuk rangkaian gerakan secara keseluruhannya tadi. Gerakan rangkaian secara keseluruhan dari sikap awal sampai gerak kelanjutan gaya belakang. Nah, sudah? Sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Sudah paham. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah. Tidak ada? Saya, Bu. Ya, siapa? Hamam. Hal-hal apa saja, Bu, yang menyebabkan seorang atlet didiskualifikasi dalam tolak peluru? Hal-hal apa saja yang menyebabkan seorang atlet didiskualifikasi dalam tolak peluru? Baik, pertanyaan bagus, Hamam. Dari pertanyaan teman kalian, apa ada yang mau mencoba menjawabnya? Ibu kasih kesempatan untuk kita berdiskusi dan tanya jawab. Yuk, silakan yang mau membantu menjawab.
Saya, Bu. Siapa? Adel. Ya, silahkan Bu, Adel. saya. Silahkan Adel. Hal-hal yang menyebabkan dis ketika melakukan tolak lapangan. Itu saja, Bu. Benar. Ada yang mau menambahkan lagi? Ketika selesai menolak keluar lewat garis depan, Bu. Iya, benar Nadia. Ketika selesai menolak, keluar lewat muka garis depan. Ya, baik. Ibu ulangi lagi untuk hal-hal yang menyebabkan seorang atlet didiskualifikasi. Yang pertama yaitu benar kata Adel tadi, yaitu ketika melakukan tolakan, kaki bagian kanan menginjak garis depan atau keluar dari garis. Kemudian yang kedua yaitu peluru jatuh di luar sektor lemparan atau sektor tolakan. Nah, terus kemudian yang dikatakan oleh Nadia tadi juga benar, yaitu ketika selesai menolak keluar dari garis depan. Jadi ketika kalian setelah selesai melakukan tolak peluru itu silahkan keluarnya lewat garis belakang, lewat dari arah menghadap awalan tadi. Kemudian setelah itu hal-hal yang menyebabkan dis yang lainnya yaitu ketika kalian dipanggil selama 3 menit itu belum menolak, kemudian menginjak garis lingkar lapangan, keluar lewat depan garis lingkar, keluar lingkaran sebelum peluru menyentuh lantai atau menyentuh tanah, kemudian peserta gagal melempar sebanyak 3 kali. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Tidak. Baik, Hamam. Hamam sudah paham, Nak? Hamam sudah paham? Ampun, Bu. Selanjutnya yaitu Ibu sudah share materi LKPD dan juga handout di Google Classroom. Silahkan kalian akses di Google Classroom ya. Ini Ibu ada tugas untuk kalian. Ibu share dulu. Baik, disimak dulu untuk tugasnya. Ibu informasikan untuk kalian setelah melakukan pembelajaran. Nah, silakan buka Google Classroom-nya. Di sana Ibu sudah share LKPD untuk tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama yaitu ada tes formatif. Nah, tes formatif ini untuk mengukur penilaian kognitif atau pengetahuan kalian. Ibu sudah share linknya di Google Classroom. Ini juga sudah Ibu tampilkan linknya. Ini dikerjakan untuk minggu depan. Nah, kemudian tugas yang berikutnya yaitu tugas gerak atau tugas psikomotor keterampilan yang harus kalian lakukan. Yang pertama yaitu lakukan keterampilan gerak 3 cara memegang peluru. Ya, 3 cara memegang peluru tadi. Kemudian cara melakukan tolak peluru gaya membelakangi atau gaya O'Brien dari sikap awal, tolakan, sampai akhiran atau gerak lanjutan. Jangan lupa gerakan tersebut divideokan, kemudian diunggah di Google Classroom. Ada yang ditanyakan mengenai tugasnya? Tidak. Tidak. Baik. Ya. Enggak, Bu. Tidak ada ya? Nah, dari pembelajaran hari ini mari kita simpulkan bersama-sama. Mengenai tolak peluru, tadi kita sudah mempelajari mengenai cara memegang pelurunya, kemudian yaitu ada 3 macam, ya. Kemudian cara meletakkan peluru di bahu. Nah, untuk cara meletakkan peluru di bahu ada yang mau bantu Ibu untuk menyimpulkan? Saya, Bu.
Ya, Galang. Peluru ditempelkan di leher, bawah telinga, siku ditekuk 90 derajat. Iya, baik. Setelah itu kita mempelajari apa lagi? Setelah cara memegang peluru, kemudian cara meletakkan peluru di bahu, cara melakukan awalan gaya membelakangi, ya, cara melakukan tolakan, dan juga sikap akhir atau gerak lanjutan dari gaya membelakangi. Baik, untuk kalian setelah nanti mempraktekkan tolak peluru gaya membelakangi, jangan lupa melakukan pendinginan ya. Setelah melakukan olahraga harus selalu melakukan pendinginan. Baik, silakan disimak untuk video pendinginan berikut ini yang bisa kalian praktekkan di rumah. Untuk pendinginan itu bisa kalian lakukan dengan modifikasi dengan duduk kaki lurus ke depan. Baik, itu tadi cara melakukan pendinginan. Bisa kalian lakukan di rumah setelah melakukan olahraga tolak peluru. Kita kembali lagi anak-anak. Ya, pembelajaran hari ini apa saja yang kalian peroleh atau yang kalian pahami? Ya, Maurizio. Kita belajar mengenai tolak peluru, secara tolak peluru, cara memegang peluru, cara meletakkan peluru, tolak peluru gaya membelakangi, dan hal-hal yang menyebabkan didiskualifikasi.
Iya, bener. Bagus sekali Maurizio. Dari semua materi tersebut, ada yang belum kalian pahami? Sudah, Bu. Sudah paham semua ya. Alhamdulillah. Baik, kita harus tetap selalu belajar ya dimanapun kita berada dan dengan media apapun kita harus tetap belajar. Baik anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kita melanjutkan materi tolak peluru. Kita akan membahas mengenai soal-soal tes formatif yang tadi untuk tes penilaian kognitifnya yang akan kalian kerjakan. Kemudian kita akan mendiskusikan video yang akan kalian kerjakan atau kalian kumpulkan dari tugas psikomotor tadi. Jika ada pertanyaan nanti bisa WA Bu Ari atau kita diskusi di kolom komentar Google Classroom ya. Tetap semangat anak-anak, lakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang bisa kalian kerjakan selama belajar di rumah. Nah, gunakan energi kalian untuk hal-hal positif. Sebelum pembelajaran kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Seto untuk dipimpin berdoa. Marilah kita berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Seto. Ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya.